Ini berapa menit? 40 menit. 40 menit dari sekarang. Ya. Sudah bisa terlihat? Udah ya? Bisa, Bu. Oke, baik. Ibu lanjutkan. Tadi distribusi frekuensi tidak terlalu masalah sih. Mungkin ada ini. Nah, cuma tadi ada nanti Ibu kirim ya bahannya. Itu nanti dikerjakan saja berkelompok ya. Bagi aja sesuai kelompok. Ada berapa kelompok Anda? Sudah dibagi? Belum, Bu. Oh, belum. Nah, sementara ini nanti yang distribusi frekuensi itu minta 2 kelompok saja. Nah, tergantung nanti ya dengan soal yang ada ya. Oke. Nanti Ibu kirimkan bahannya. Walaupun Ibu sekarang WFH tapi tadi dipanggil harus ke kantor juga nih. Jadi habis ini ngajar ke kantor lagi ya. Baik. Ibu lanjutkan untuk statistik deskriptif ya. Nah, nanti kita bicara tentang ukuran nilai sentral istilahnya. Apa saja dalam ukuran nilai sentral itu min ya, min atau rata-rata hitung. Ada modus, ada median. Nah, ini fungsinya nanti sesuai dengan data Anda. Makanya kan kemarin Ibu memberikan ini dulu gambaran data itu yang seperti apa ya. Karena nanti penggunaan min, median, modus itu sangat tergantung dari data Anda ya. Yang pertama min dulu. Min itu rata-rata ya. Jadi rata-rata. Jadi sangat tergantung ya nanti data Anda. Kalau Anda bicara tentang jenis kelamin, mungkin Anda tidak nyebutnya rata-rata jenis kelamin kan. Jadi misalkan jenis kelamin yang terbanyak, nah itu kan beda tuh modus nanti. Ya, oke. Baik, min itu labil atau sangat dipengaruhi oleh nilai ekstrim. Nanti akan kelihatan ya. Kalau nanti rata-rata Anda di kelas itu misalkan berat badannya 45, tapi ada satu orang yang 150 kg. Nah, itu tertarik nanti, makanya disebut sehingga rata-ratanya bukan 150 gram lagi. 150 kg lagi dibagi rata kan. Nah, dibagi rata berarti tertarik mungkin jadi 70 kg padahal kan hanya satu orang tadi yang nilai ekstrimnya. Nah, sehingga data min itu sangat dipengaruhi oleh nilai ekstrim atau labil. Nah, nilai ini mewakili agregat artinya kelompok data ya. Skala ukur untuk min coba diperhatikan di sini. Min itu hanya untuk data yang berskala ukur rasio dan interval ya. Rasio dan interval saja. Kemudian mudah dihitung dan paling banyak dipakai. Ya, mudah dihitung dan paling banyak dipakai. Sehari-hari sering Anda pakai. Dapat uang 1 juta bagi sekelasan berapa dapat satu orang. Nah, itu min ya. Min itu tandanya X ada garis di atas bar ya. Jadi X bar istilahnya. Itu untuk sampel. Perhatikan X bar itu untuk sampel. Kalau untuk populasi rata-ratanya namanya mu. Ya, ini tandanya mu. Ya, harus perhatikan nanti. Oke. Nah, ini rumusnya. Nah, sudah main-main rumus nih kita ya. Rumusnya sebenarnya sederhana ya. X bar itu sigma XI. Jadi jumlah keseluruhan dibagi berapa jumlahnya ya. Baik, nah ini contoh ya. Contoh berat badan 5 orang mahasiswa. Jadi ini ada sekian. Berapa rata-ratanya? Berapa minnya? Minnya adalah ini. Dari mana? Dari sigma ini kan sigma X itu artinya jumlah keseluruhan ini. 10 tambah 69 tambah ini seluruhnya dibagi berapa orang. Nah, dibagi 5 di sini sehingga hasilnya 64 kg. Ini mudah aja ya, sehari-hari Anda pakai. Nah, itu untuk yang ungroup. Ini tidak berkelompok datanya. Tapi bagaimana data itu kalau berkelompok? Nah, ini contohnya. Nah, ini rumusnya. Sebenarnya rumusnya hampir sama tapi modifikasi ya. Jadi ada frekuensi kali XI dibagi jumlah frekuensi ya. Oke, kita lihat. Ini
data berat badan. Jadi di sini kalau Anda nanti bikin tabel, ini diganti aja berat badan mahasiswa. Nah, gitu kan di sini. Berat badan yang 70 ini 5 orang. Jadi artinya gini, kalau Anda susun benar-benar ada 70, 70, 70, 70 dan seterusnya. Tapi ini dikelompokkan dulu. Ya, digabung dulu. Yang 70 5 orang, yang 69 6 orang dan seterusnya. Nah, sekarang data ini akan kita coba untuk bikin, karena kan berkelompok nih sudah, ya. Nah, jadi kita cari di sini berapa rata-ratanya. Kan kalau seperti ini belum kelihatan, ya. Berapa rata-ratanya? Ya, ini masih ungroup tapi digabung, ya. Berarti caranya ini berapa berat badannya kali 5 sekian, ya. Sekian, ini kali ini, jadi FIXI, ya. Kan tadi ini FIXI. Nah, nanti kita jumlahkan. Ini XI kali FI, jadi ini semuanya dibikin seperti itu. Berapa jumlahnya? Ya, X sigma tadi ya, sigma FIXI, kemudian dibagi sigma FI. Nah, ini maka berat badan mahasiswa keseluruhan itu rata-ratanya adalah sekian. Nah, ini mudah aja masih, karena ini masih ungroup. Nah, bagaimana nanti mencari yang grup data? Nah, grup data ini kita harus mencari di sini bukan X lagi, tapi MI atau titik tengah. Nah, bagaimana tadi mencari titik tengah? Kita coba ya. Ini datanya sekian. Ini, nah kalau tadi di sini kan nilai tunggal, sehingga kan mudah nanti tadi kita hanya menghitung tadi 70 kali 5 sekian XMI. Tapi sekarang kita cari M-nya dulu nih, titik tengahnya dulu. Jadi satu-satu kita cari. Bagaimana mencari titik tengah tadi? Titik tengah yang ini berapa? Karena kan kita bingung nanti mau mengali ini angka berapa yang kita kali kan gitu. Nah, sehingga kita perlu cari nilai tunggal atau nilai tengahnya. Berarti 40 dikurang 31 dibagi 2. dibagi 2. Berapa? Berapa? 4,5. 4,5. Berapa? 4,5, Bu. 40 kurang 31 ditambah 4,5 ya? 4,5. Nah, atau seperti ini, 40 tambah 31 bagi 2. Supaya ini muncul, kalau tadi kan ditambahkan lagi. 40 tambah 31, 71. Bagi 2. 55,5. 5,5, Bu. Bukannya 35,5. 35,5. Siapa tadi nyebut 55? 40 tambah 31 bagi 2. Jadi 1. 35,5. Nah, 35,5. Nah, yang berikutnya ini. Tapi kalau Anda ujian kan biasanya waktu cepat. Sehingga Anda lihat interval kelasnya tadi berapa? 41 kurang 31 berapa? Kalkulator. 10, Bu. Berarti tinggal nanti ditambahkan ini masing-masing 10. 35,5 tambah ini tambah 10, tambah 10, tambah 10. Karena kita sudah tahu interval kelasnya. Jadi kada usah lagi membagi ini tambah ini bagi 2, ini tambah ini dan seterusnya. Kita waktu kalau ujian itu kan waktu singkat, kita harus cari cara gitu ya. Ya, jangan sampai Anda satu-satu habis waktunya sudah. Sama nanti Anda masuk ke perguruan tinggi itu ujiannya itu ya seperti ini, misalkan data. Anda akan pusing kan, tapi kalau Anda sudah tahu caranya mudah. Ya. Makanya statistik tuh boleh open book tuh karena bukan menyalin jawaban, tapi mencari cara. Ya, mencari cara. Oke.
Baik, nah kalau seperti ini kan kita sudah punya nilai tunggal. Sehingga ini dikali ini langsung. Coba ini kali ini, dapat ini kan di sini. Sehingga sigmanya yang rumus tadi. Nah, berapa rata-ratanya, rata-rata berat badannya? Ya udah ini. Ini dibagi frekuensi. Nah, ini kan tadi ya. FIMI kan sudah dapat. Sigmanya dijumlahkan seluruhan dibagi sigma ini. Jadi tadi berapa? Bagi 80, selesai. Paham ya? Paham. Jadi mulai semester ini sebenarnya nggak ada lagi ceramah-ceramah kayak gini, Ibu. Anda sendiri yang aktif ya. Ibu sedikit aja memberikan gambaran. Jadi sudah perubahan ya. Jadi Anda yang aktif sekarang. Ini Ibu masih cara dulu. Ya, masih cara dulu nih. Harusnya sudah tidak terlalu lagi. Makanya nanti sendiri-sendiri aja untuk mempelajari ya nanti. Kalau bisa, kalau Anda nanti ada grupnya ya berkelompok. Nah, udah ya. Jadi min-nya seperti ini, sekian. Ini apa tadi berat badan ya? Kita bicara berat badan. Jadi kalau nanti Anda kesimpulannya adalah berat badannya sekian rata-ratanya. Paham ya? Paham. Jadi mencari ini tadi kita tidak bisa langsung kan ini dikali ini. Kita harus cari nilai, satu nilai masing-masing atau nilai tengahnya dapat ini. Baru ini kali ini ya. Paham. Paham aja lah ya. Oke, nah sekarang kita cari modus. Ini modus nih, kata-kata modus nih sering dipakai ya. Modus itu artinya seringnya muncul kejadian itu. Sebenarnya benar aja, sering kan mahasiswa, oh dasar modus gue kayak itu ya. Itu karena dia sering melakukan hal itu kan. Nah, sering modus katanya. Ya. Nilai yang paling sering muncul dalam satu seri pengamatan. Nah ini biasanya informasi untuk bahan interpretasi. Modus operandi, nah itu kan ada tuh polisi-polisi. Modus operandinya pencurian sepeda motor itu di kampus pada jam sekian, karena kan orang lagi kuliah tuh, ya. Contoh itu. Sehingga kalau polisi nyari pencurinya pas jam istirahat, pasti nggak akan ketemu, ya. Nah, jadi polisi itu juga harus tahu. Artinya kan informasi itu bisa menjadi bahan interpretasi, bahan keputusan dari satu institusi untuk mengambil keputusan itu ya. Kemudian bisa tunggal, bisa jamak ya. Nilai sentral dengan data berskala. Jadi datanya untuk modus ini sebaiknya data skala nominal. Bolehlah misalkan data itu data interval atau rasio boleh banget. Jadi sampai data nominal tuh boleh. Ya. Tapi kalau min tadi hanya interval dan rasio saja datanya yang boleh. Kalau ini semuanya boleh termasuk data nominal. Memang kebanyakan data nominal. Nah, modus itu sering disingkat MO ya. Nah, ini contoh modus. Dari data ini modusnya berapa nih? 34. Kenapa 34? Karena 34-nya ada 3. Nah, Ada 4. Ya, ada 4. Yang sering muncul itu aja ya. Ini untuk yang ungroup data mudah ya. Jadi nanti kalau ada soal Anda kan cepat aja. Kalau bisa dihitung satu-satu kan. Ya tidak, oh paling banyak muncul. Udah selesai 34 pilih. Nah, gitu kan. Nah, bagaimana data itu yang grup? Nah, grup ini sudah ada rumus ya. Batas bawah, batas atas, frekuensi kelas, frekuensi modus dan seterusnya, panjang kelas atau interval kelas. Jadi harus kita cek satu-satu ya. B itu apa? Batas bawah kelas modus. Nah, kita lihat di sini. Misalkan datanya seperti ini. Ya. Dari sini dulu ya, ini data, ini soal seperti ini. Dari sini dulu kan kita bisa sudah melihat kelas modusnya berapa. Oh, kelas modusnya paling banyak di sini kan. Nah, kita tarik ke sini. Oh, ini kelas modus. Nah, tadi kan rumus itu B itu adalah batas bawah. Batas bawah tadi kayak apa caranya?
tepi kelas 7,5 Bu. dikurangi 0,5 berarti 70,5. Nah, itu berarti kan sudah terisi kita yang ini. Nah, kemudian yang P apa? P interval kelas. Interval kelasnya berapa? 41 kurang 31. Ya kan? 10. Nah, sudah terisi ini. Ini sudah terisi, tinggal. Nah, ini tolong diperhatikan kalau ini tambah ini bukan, ini langsung tambah ini bukan ya. Nah, nanti salah. Jadi ini dan ini tersendiri. Jadi yang kuat itu kan P kali ini dulu kan. Baru nanti hasilnya ditambah ke sini. Nah, kebanyakan kadang mahasiswa ini tambah ini dulu baru dikali, salah. Ya. Kali dan plus itu kan lebih kuat, yang harus didulukan adalah kalinya ya. Nah, ini B1 frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas interval sebelumnya. Nah, ini harus dicari dulu, diketahui dulu. Oh, yang ini mana nih batas kelas modus. Nah, kelas modus dikurangi yang sebelumnya. Kemudian B1 kelas modus dikurangi kelas yang sebelumnya. Ya, kita cari ya, kita ini dulu ya. Nah, ini kelas modusnya kelas kelima kan tadi sudah dapat. B-nya ini, kemudian P-nya 10. Nah, B1-nya kan tadi kelas modusnya 25 ya. 25 dikurang 15 yang sebelumnya. Sebelumnya berapa? 15 kan? Ya, frekuensi. Kemudian yang atas modus kurang yang di bawahnya atau setelahnya. Berarti dapat 5 ya. Tinggal masukkan. Nah, jadi tolong diperhatikan yang ini dulu dikerjakan ya. Ini juga ini dulu kan dikerjakan, baru ini bagi ini, ya kan gitu ya. Baru yang hasilnya ini dikali ini, baru ditambahkan ini. Nah, jadi ternyata modusnya adalah 77,17. Kita lihat di kelas tadi. Berarti masuk, nah benar kan dia masuk kelas ini kan. Nilainya kan tadi 77 ya. Berarti dia masuk kelas kelima memang. Ya, modusnya. Paham ya? Tadi kalau yang yang min tadi juga di kelas ini kan. Yang 76 kan tadi ya. Kebetulan sama nih. Nah, kalau sama nanti ada ketentuannya. Nah, sekarang median. Median itu bukan nilai tengah, tapi nilainya terletak paling tengah. Nah, ini tidak dipengaruhi oleh nilai ekstrim. Kenapa? Kalau Anda susun data itu dari terkecil sampai terbesar, ya, ini akan terlihat nanti walaupun ada, misalkan berat badan satu orang itu ada 200 kg, dia tidak akan terpengaruh kalau median. Beda dengan min ya. Kita lihat. Ini contoh yang ungroup data dulu. Nah, ini data. Soal itu kan kayak gini biasanya. Anda hati-hati. Anda mungkin mikirnya, oh nilai tengah 7. Bukan. Anda harus urutkan dulu dari yang terkecil sampai yang terbesar. Seperti ini. Nah, kalau data itu ganjil, kita mudah nih. Ketemu pasti yang di tengah. Itulah mediannya dari data itu. Ya, kelompok data itu. Tapi kalau datanya genap, ketika Anda urutkan, ambil yang di tengah-tengah 2, bagi 2. Paham ya? Nah, kalau ada pertanyaan langsung aja. Kalau tidak ada pertanyaan berarti aman. Oke. Bagaimana data itu kalau nanti berkelompok? Nah, ini agak-agak berat kan kalau berkelompok ya, semuanya berat. Batas bawah, nah cari ini sama ya, kita cari batas bawah, cari frekuensi. Nah, di sini ada perbedaan di sini ya. Nah, ini F besar di sini. Itu jumlah semua frekuensi dengan tanda kelas yang kurang dari tanda kelas median. Ini ketentuannya dulu ya. Nah, baru nanti kita lihat di data ya, di data. Kalau F itu frekuensi kelas median, kita lihat dulu. Bagaimana kita mencari kelas median.
Nah, ini caranya. Mencari kelas median itu, ya, mencari kelas median itu kan kita harus menentukan nih kelas median, ya, kita nggak tahu. Caranya, nih, N plus 1 bagi 2. N plus 1 bagi 2 berapa? N-nya berapa? N-nya 80, ya. N-nya 80 bagi 2 tambah 1 berapa? 81 bagi 2, 80,5. Nah, ini yang Ibu bilang tadi, kita perlu tahu frekuensi kumulatif juga untuk mencari median. Nah, kita lihat di sini, 1 tambah 3 tambah ini berapa? 40,5 kan tadi ya? Nah, 40,5 lebih dekat kemana? Ke sini apa ke sini? Lebih dekat di sini ya. Nah, ini ancar-ancar kita. Ancar-ancar di sini nih kelas median. Beda dengan modus tadi kan kita pasti tahu ya. Tapi kalau median kita ancar-ancar dengan melihat frekuensi kumulatif. Ya. Kita melihat frekuensi kumulatif. Ini ke sini kan lebih dekat ini kan. Nah, kemungkinan di daerah sini nih. Nah, kita tentukan aja dulu, oh ini kelas mediannya di sini. Berarti F kecilnya ini kan 25. Nah, terus B-nya berapa? Tetap 70,5 ya. Batas bawah ya. Apalagi yang diminta tadi. Nah, F besar ya, F besar ini. Nah, ini jumlah frekuensi yang di bawah kelas median. Berarti ini kan ada kumulatif sudah dapat kita sudah 23 ya di bawah kelas median. Jadi kalau untuk median Anda perlu membuat frekuensi kumulatif dulu sehingga mudah. Sehingga kalau F besar tinggal kita ngambil yang ini. Ya. Tapi kalau F kecilnya kan kelas mediannya ini. Untuk menentukan kelas median tadi kita cari N plus 1 bagi 2 ya, bagi 2. Nah, mana yang terdekat? Oh, kemungkinan di sini. Sebenarnya menentukan kelas median dulu. Nah, baru kita cari. Interval kelasnya kan jelas ya, 10 tadi. Ya udah. 80 per 2 dikurang 23. Berarti 40 dikurang 23 bagi 25. 25 apa? F kecil kan tadi. Ini F besar. Ya. Nah, ini N-nya tadi bagi 2 ya, rumus tadi ya. Sehingga dapat 77,3. Kita cek 77,3 itu kelas mediannya di mana? Oh, di sini. Nah, berarti betul kita tadi ya. Betul ternyata antara 71 sampai 80 kan. Nah, tepat punya kita tadi. Jadi begitu ngeceknya ya, ngecek kelas median. Berarti terletak di sini. Nah, ini datanya ya, data tadi kita dari mencari median, modus, min sama ya kelasnya di sini. Kalau kelasnya di sini kesimpulannya nanti data itu simetris ya, simetris data itu. Berapa menit lagi Yuni? Mana Yuninya? Belum ada kan lagi pemberitahuan. Oh ya sudah. Karena Ibu mau lanjutkan untuk data sebaran ya. Oke. Baik. Ini bisa dipahami min, median, modus. Ingat penggunaan datanya ya. Min untuk semua data boleh. Tapi dia tidak menggunakan data. Kan tadi min itu untuk interval dan rasio ya. Kalau median tadi interval ya. Data apa? Di sini ada penjelasannya. Nah, ini. Untuk data ordinal boleh ya. Tapi boleh dia menggunakan data di atasnya yang dikelompokkan ya. Nah, untuk modus itu sampai data nominal boleh ya. Tapi boleh dia menggunakan data yang di atasnya. Oke. Nah, sehingga kalau min, median, modus terletak pada satu kelas. Ini satu kelas ya, di kelas ini semua tadi. Nah, berarti distribusi data itu adalah simetris, ya, bagus datanya. Nah, jadi kalau nanti penelitian Anda seperti itu tuh bagus datanya. Nah, untuk pengelompokan ini, kalau penelitian tidak wajib seperti ini semua menggunakan Stargast tadi, kecuali tidak ada aturannya. Tapi kalau Anda misalkan mau membagi
tinggi, rendah, sedang. Nah, itu aturan Anda nggak apa-apa, pakai aja. Ya, atau misalkan BBLR, BBLN, atau bayi berat lahir rendah, berat bayi. Nah, bagi dua, Bu, ya nggak apa-apa, itu aturan di tujuan penelitian Anda. Nah, kalau ini adalah data secara umum saja mengelompokkan, ya. Oke. Baik, nah kita lanjutkan ini. Ibu, Mudah-mudahan izin cepat ya. mengingatkan, Bu. Nah, kenapa? Izin mengingatkan waktunya sisa 10 menit lagi. Bu. Oh, 10 menit. Ibu sedikit aja menyampaikan, nanti di ini aja dipahami sendiri, nanti Ibu kasihkan ke Anda untuk pelajari ya. Ini nilai sebaran. Nilai sebaran ini nanti kelihatan di sini. Jadi data itu tadi, kalau tadi kan nilai sentral, ini nilai sebaran. Nah, ini menggambarkan berpencaranya data. Jadi bagus kadahnya data itu dilihat dulu di sini karena data ikam penelitian gitu. Nah, biasanya ini dapat dilihat di sini. Coba kita lihat gambarannya saja. Kalau data itu nilai sebarannya itu bagus ya, kecil. Nah, ini kecil, makin kecil nih makin mengelompok data itu. Seperti ini kecil ya. To-nya ini kecil. To itu sebaran ya, nilai sebaran. Nah, kalau to-nya kecil seperti ini. Ini bukan tidak ada makna, ini data ngumpul di sini. Ya. Misalkan Anda ujian statistik ngumpulnya di sini data, ada yang dapat 100, ada yang dapat 0, tapi ngumpul di sini. Nah, itu seperti ini. Nah, tapi ada juga yang dapat 0, ada yang dapat 100, berarti nilai Anda nih nyebar kayak gini nih. Ya. Jadi kalau nilai sebaran itu berbeda, maka bentuk kurva itu berbeda. Ya, walaupun nanti rata-ratanya sama. Nah, tapi kalau rata-rata sama, ya, ini rata-rata sama nih. Ini kan nilai sebarannya berbeda akan berbeda. Kalau ini mu-nya tidak sama atau rata-ratanya tidak sama, tapi nilai sebarannya sama, akan sama bentuk ini. Ini ya, prinsip. Nah, kalau berbeda semua ini ya. Kalau ini sama, rata-ratanya sama tapi beda dari pencarian datanya ya. Nah, ini contoh aja tadi ya. Nah, ini gambaran supaya Anda paham. Nanti kita bicara tentang nilai sebaran, itu ada rank, simpangan baku, dan koefisien variasi. Ya, rank itu mudah aja. Yang paling besar, paling kecil. Kayak ini, nilai tertinggi, nilai terendah, ranknya adalah nilai tertinggi kurang terendah. Itu aja, ya, itu rank. Yang agak ini nanti deviasi ya. Nah, tapi cara menghitungnya ini sudah Ibu ini kan, ya, deviasi rata-rata. Nah, ini deviasi rata-rata, misalkan tahunnya ada berapa, masing-masing tahun ada ini, cari jumlahnya dulu, cari rata-ratanya. Untuk masukkan ini, X, kita cari dulu ini, X kurang X bar. Nah, X-nya 7,5, X bar kita 3,3. Oh, berarti nilainya sekian. Tapi karena ini nilai mutlak, berarti yang min itu harus dipositifkan. Nah, sehingga akhirnya rumus ini jawabannya adalah ini. Dan ini ya. Sama, yang berikutnya pun sama. Ya, yang berikutnya sama. Nah, ini jawabannya ini. Anda lihat aja ini. Ini mu ya, mu dikuadratkan. Ini hasilnya nanti ini. Ini kan ada jumlah, ada rata-rata. Oke, jadi ini dikurang ini dapat ini. Ya, ini dikuadratkan dapat ini. Kuadratkan dijumlahkan dapat ini. Kemudian dibagi n-nya dapat rata-ratanya. Berarti ini hasilnya. Ya, oke. Cepat aja nih. Ya, sama aja nih. Ya, standar deviasinya. Tadi ya datanya ya ini ya 6,7. Nah, varian itu adalah
kuadrat dari standar deviasi, atau kebalikannya, standar deviasi itu adalah akar dari varian. Jadi kalau dapat variannya 44,7 berarti standar deviasinya tinggal ditarik akar, ya kan gitu ya. Nah, tarik akarnya dapat sekian. Paham? Ini kadang soal itu mudah banget, cuma Anda rumit berpikirnya ya. Karena Anda harus paham rumus, paham keterangan dulu, konsep ya. Variannya sekian. Nah, dalam rumus kan varian itu adalah akar dari varian, sehingga standar deviasi itu akar dari ini. Ya. Nah, ini sama, yang berkelompok juga sama ya. Ranknya tinggal, ini ranknya berapa? Cari ini 87,6 bagi dikurang yang paling rendah. Sudah sekian, itu aja. Cari rank ya. Nah, simpangan baku. Nah, simpangan baku ini memasukkan rumus saja. Tadi kan sudah bisa ya. Dikali ini, bagi ini, dan seterusnya. Bisa ya. Nah, ini ada contoh. Nah, ini Ibu contohkan sudah. Cari M-nya dulu ya tadi ya. Anda kan sudah belajar cari titik tengah. Nah, cari titik tengah. Ini titik tengahnya 40 kan. Ya, sehingga ini kali ini bagi ini. Ini dikurang rata-rata. Rata-ratanya berapa? Cari dulu rata-rata. Nah, ini rata-ratanya 54. Sehingga di sini masuk. Nah, di sini masuk. Kemudian dikuadratkan yang ini tinggal dikuadratkan. Kan rumus itu dipecah untuk menjawab, kuadratkan. Kemudian dikali frekuensi. Nah, ini hasilnya. Ini bagi ini. Dapat sekian. 10,1. Ya. Oke. Kalau standar koefisien variasi, rumusnya tinggal gini. Kalau Anda sudah dapat standar deviasi, dibagi rata-rata kali 100%, selesai. Ya. Nah, ini pendapatannya standar deviasi sekian, rata-rata sekian, sehingga standar deviasi bagi rata-rata. Nah, ini contoh saja. Nah, ini koefisien variasinya adalah 10%, kalau ini 5%. Mana yang lebih menyebar? Oh, ternyata makin tinggi, ini makin pekerja tanpa keahlian ya. Kelompok eksekutif kesebarannya lebih tinggi daripada tanpa keahlian. Nah, ini. Jadi makin tinggi angka koefisien variasi, makin tersebar data itu. Ya, gitu. Oke. Baik. Nanti Ibu kasihkan ya, Anda belajar sendiri. Nah, nanti gini aja. Kalau yang aslinya kan Anda 4 kelompok ya. Ini siapa yang nyoret nih? Kalau yang aslinya ada 4 kelompok. Ya. Ibu omongkan dulu. Yang aslinya 4 kelompok, berarti untuk yang anak habis Kayon. Berapa menit lagi Yon? Tadi untuk yang distribusi frekuensi itu dibagi 2 kelompok aja Yon. Nanti ya. Nah, mungkin Yuni ya si pennya ya. Nah, kemudian yang untuk data deskriptif ya, nanti dibagi 4 saja. Ya, bagi 4. Jadi masing-masing ada yang mencari min, median, modus, dan standar deviasi. Nah, kalau itu Anda cari sendiri soal, bikin soal, dan dikerjakan prosesnya nanti dikirim ya, dikirim aja jawabannya. Jadi 4 kelompok itu. Tinggal nanti dibagi sendiri, si pen ya yang mengatur. Tapi kalau yang distribusi frekuensi tadi itu sudah Ibu bagi 2 ya, ada soalnya itu sudah di itu. Tapi kalau yang tadi untuk statistik deskriptif itu nanti dibagi 4 ya Yun ya. Jadi 2 yang untuk yang cari rata-rata atau tendensi sentral, yang 2-nya nanti untuk yang deviasi tadi ya, atau penyebaran. Nah, itu nanti dibagi tuh. Nah, kalau itu Anda cari data kemudian